anak pintar, gigimu bersih sekali. Mak, di rumah ketika anak mempunyai prestasi dalam apa Ibu? Sekolah, di dalam kegiatan. Menahan diri sejenak untuk mengatur emosi ya Bu ya. Ya kan tadi ibunya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Risa Ulfia dan rekan saya Adi Sasongko. Kami dari SDM PKH Kecamatan Depuaru Kabupaten Tegal. Betul ya Bu ya. Jadi anak melakukan tindakan menarik-narik baju ibunya hanya untuk meminta diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ketika anak melakukan hal yang demikian, Bu, sebagai orang tua, selama perbuatan anak tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan diri orang lain, sebaiknya kita acuhkan saja ya Bu ya. Jadi sebaiknya orang tua itu dapat menentukan perilaku mana yang perlu mendapatkan perhatian dan mana yang tidak, sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruk. Dan Ibu, sekarang saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bermain peran. Nanti ada 3 buah cerita ya Bu ya. Nanti Bapak dan Ibu di rumah memposisikan diri sebagai Ibu Lili. Nah, nanti Bapak dan Ibu menentukan kira-kira sikap yang bagaimana yang harus Bapak dan Ibu lakukan ketika menghadapi situasi tersebut. Langsung saja ya Bu ya. Saya bacakan cerita yang pertama, yaitu di sini ada cerita Agus sedang bermain di luar tanpa memakai sandal. Lalu ia masuk ke dalam rumah dengan kaki yang kotor, membuat lantai menjadi kotor. Sementara Ibu Lili sedang mengepel lantai. Apa yang dilakukan oleh Ibu Lili menghadapi situasi yang tadi, Bu? Nah, apa Bu? Bagaimana jika Ibu menghadapi situasi yang demikian, Ibu-ibu? Ya, betul sekali. Ibu bisa menggunakan cara tadi yang pertama ya Bu ya, yaitu membuat aturan dan kesepakatan bersama anak. Sanksi apa yang akan didapatkan oleh anak setelah anak melakukan perbuatan tersebut. Di sini Ibu Lili bisa mengajak Agus untuk bertanggung jawab ya Bu ya, membersihkan kembali lantai yang telah Agus kotori tadi. Lalu Agus juga mendapatkan sanksi ya Bu ya atas perbuatannya tadi, yaitu apa? Agus tidak boleh keluar rumah dulu ya, tidak boleh main dulu, dan juga tetap Bu, Agus diberikan pengertian ke depannya bahwa apa yang tadi Agus lakukan itu salah ya Bu ya. Jadi sebaiknya ketika Agus akan keluar rumah sebaiknya menggunakan sandal ya, betul. Selanjutnya Bu, untuk cerita yang kedua ya Bu ya. Cerita yang kedua begini Bu. Selama 2 minggu terakhir Ita sering memukul. Jika tidak senang dia akan memukul siapa saja. Pada suatu hari Ita sedang menonton TV saat Ibu Lili sedang menyetrika pakaian di dekatnya. Tiba-tiba Agus datang mengganti program televisi sehingga membuat Ita kesal dan langsung memukul Agus. Agus menjerit kesakitan, namun Ita terus memukul Agus. Apa yang sebaiknya Ibu Lili lakukan? Ayo, bagaimana Bu? Nah ibu-ibu, kita bisa menggunakan cara yang kedua tadi ya Bu ya, yaitu dengan cara menenangkan diri sejenak untuk mengatur emosi ya Bu ya. Ya, kan tadi ibunya lagi menyetrika ya Bu ya. Tuh, jadi mungkin ibu bisa terbawa emosi dengan mudah ya Bu ya, karena ibu lagi capek, mungkin lagi banyak pekerjaan ya Bu ya. Nah di sini Bu sama kayak tadi caranya ya Bu ya. Agus diberikan waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari tindakannya. Oke. Lalu tetap ya Bu ya, mereka juga mendapatkan sanksi begitu. Lalu untuk cerita yang ketiga ibu-ibu akan saya bacakan. Ibu Lili sedang mengikuti arisan bersama ibu-ibu lainnya. Ibu Lili baru saja mengeluarkan uang untuk membayar uang arisan. Tiba-tiba Ita datang meminta uang jajan. Bu Lili tidak punya uang lagi, dan Bu Lili mengingatkan Agus dan Ita bahwa mereka sudah sepakat untuk tidak
jajan es krim ya Bu ya. Tetapi karena Ita masih kecil ya Bu ya, di sini Ita tetap merengek minta dibelikan es. Lalu ibu-ibu yang lain melihat itu ya Bu ya, karena mungkin sibuk ya, mungkin karena berisik ya Bu ya. Jadi Bu tadi menengok ke arah Bu Lili semua. Lah ibu-ibu, bagaimana Bu ketika menghadapi situasi demikian Bu? Ya, kita pakai cara tadi yang ketiga ya Bu ya, yaitu mengabaikan perilaku yang hanya untuk mencari perhatian si ibu ya Bu ya, gitu. Baik Bapak dan Ibu, tadi kita sudah belajar ya Bu ya, bagaimana cara menghadapi atau mengatasi perilaku buruk pada anak. Tadi di awal udah risetnya ya Bu ya, untuk anak 3 tahun ke bawah itu bisa dengan cara yang pertama tadi membuat lingkungan aman bagi anak. Maksudnya bagaimana ibu-ibu? Misal nih ibu itu menaruh minuman anaknya ya Bu ya, gelas, karena anaknya kecil, taruhlah yang aman di mana Bu? Jangan menaruh gelas terlalu tinggi, begitu ya Bu ya. Jadi ketika anak akan berusaha mengambil gelas sendiri, itu menghindari kemungkinan gelasnya bisa jatuh. Jadi buatlah lingkungan aman bagi anak. Lalu yang kedua Bu, membatasi anak menonton TV Bu. Jadi boleh nggak sih anak nonton TV? Boleh sekali Bu, tetapi kita harus membatasinya dan kita pilihkan program TV yang dapat ditonton oleh anak-anak. Karena Bu, sedikit banyak Bu dari acara TV yang mungkin kurang tepat ditonton oleh anak-anak itu juga bisa menyebabkan perilaku buruk kepada anak kita. Lalu yang ketiga ibu-ibu, yaitu dengan cara mengalihkan perhatian anak Bu. Ya, mungkin ketika anak meminta sesuatu yang mungkin Bapak dan Ibu tidak bisa untuk memberikannya ya Bu ya. Apalagi anak masih kecil Bu, itu susah untuk diberikan pengertian ya Bu ya, yaitu bisa dengan cara mengalihkan perhatian anak Bu. Tadi ada di film ya Bu ya, mungkin ketika Ita minta beli es krim ya, sedangkan Ibu Lili sedang tidak membawa uang, itu bisa dialihkan perhatiannya. Mungkin bisa diajak main ya Bu ya, atau tadi dilihatkan burung ya Bu ya. Jadi perhatian Ita tadi yang minta es krim beralih kepada melihat burung begitu. Lalu ibu juga bisa dengan cara yang tepat menjelaskan akibat perilaku buruk kepada anak, sehingga anak itu akan teringat jika anak melakukan perilaku buruk tentang akibat-akibat apa yang dapat diterima oleh anak. Selanjutnya Bu, ini cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai dengan 8 tahun, yaitu bisa dengan menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak ya Bu ya. Karena anak sudah lumayan mengerti ya Bu ya, bisa sedikit kita beri pengertian. Lalu membuat aturan bersama anak ya Bu ya. Seperti tadi contohnya Bu, ketika Agus berkelahi dengan temannya ya Bu ya, itu anak bersama-sama dengan orang tua membuat aturan apa yang harus disepakati jika anak melakukan perilaku yang melanggar aturan. Lalu yang ketiga tadi, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir ya Bu ya. Tadi diberi waktu, tidak langsung dimarahin atau mungkin tidak langsung anak tidak langsung dihukum ya Bu ya, tapi diberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir agar anak introspeksi diri ya Bu ya terhadap perilaku yang dilakukannya. Lalu selanjutnya, mengacukan tindakan anak yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa memilih ya Bu ya, perbuatan apa sih yang harus kita berikan perhatian ya Bu. Jika anak itu hanya untuk menarik perhatian saja, itu harusnya diacuhkan saja ya Bu ya. Lalu yang terakhir Bu, ini ada cara mengurangi perilaku buruk untuk anak yang sudah memasuki usia remaja ya Bu ya. Ini bisa dengan cara menjelaskan, sama tadi ya Bu ya, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Selanjutnya, meminta pendapat anak Bu untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama ya Bu ya. Karena anak sudah remaja Bu, itu anak biasanya bisa mengutarakan perasaannya ya Bu ya. Jadi lebih baik kita ajak ngobrol dulu Bu, kita buat aturan bersama dan disepakati bersama. Selanjutnya,
memberikan kebebasan kepada anak yang disertai dengan tanggung jawab ya Bu ya. Jadi tidak bisa Bu kita selalu melarang-larang anak, apalagi ketika anak itu sudah usia dewasa ya Bu ya. Semakin kita kekang, nanti anak kita akan semakin berbuat yang tidak-tidak ya Bu ya. Jadi untuk anak yang usia remaja itu kita harus memberikan kebebasan, namun terus diberikan pengertian-pengertian ya Bu ya, supaya kebebasan tadi itu disertai dengan rasa tanggung jawab. Begitu ya Ibu ya. Jadi tadi cara mengatasi dan atau mungkin mengurangi perilaku buruk pada anak sudah kita pelajari bersama ya Bu ya. Nah, nanti di rumah ibu-ibu bisa dibuka lagi buku pintarnya halaman 3 dan halaman 4 ya Bu ya. Itu nanti bisa dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Itu ada beberapa cara-cara mengatasi perilaku buruk pada anak. Nanti Ibu bisa ceritakan kepada saya ya Bu ya hasil dari praktek Bapak dan Ibu sekalian di rumah. Ibu-ibu, nah kita ke langkah berikutnya atau langkah 3. Di sini kita akan memberikan materi tentang memberikan penghargaan saat anak melakukan hal yang baik. Maksudnya seperti apa sih Bu? Nah, kita lihat video Ibu Lili dengan Ita. Silakan. Ita, tolong ambilkan merica, Nak. Terima kasih sayang, kamu sudah sangat membantu Ibu. Sekarang kamu sikat gigi ya. Bisa sendiri kan? Ibu masih sibuk masak. Wow, anak pintar. Gigimu bersih sekali. Nah, ibu-ibu, kita sudah nonton nih videonya Ibu Lili sama Ita anaknya. Di sini kita bisa ngeliat tadi seperti apa ya ketika si Ita diminta tolong sama ibunya. Anaknya si Ita diminta tolong mengambilkan merica dan sebagainya. Si anak dengan senang hati membantu, lalu ibu memberikan reward atau memberikan ucapan terima kasih sudah membantu begitu. Sehingga si anak semakin senang ibu dalam membantu ibu dalam kegiatan sehari-hari. Tidak lupa juga ibu mungkin bisa ibu diskusikan dengan bapak di rumah ketika anak mempunyai prestasi dalam apa ibu sekolah, di dalam kegiatan di rumah, misalnya anak rajin bersih-bersih rumah, misalnya anak yang pintar di sekolah, itu kita kasih reward ibu, kita kasih hadiah, sehingga apa? Itu memacu anak untuk semakin semangat ya Bu, semangat ke arah yang lebih baik lagi ibu. Dibiasakan juga ibu, biasakan kita memberikan contoh yang baik. Artinya memberikan contoh yang baik itu akan berdampak sangat positif kepada anak ibu. Misalnya dengan tadi simple sih, dengan kita mengucapkan terima kasih sudah membantu, terus wah kamu hebat. Nah seperti itu pun anak akan tertanam dalam dirinya. Oh apa yang dia kerjakan dia pasti akan membuahkan hasil yang baik dan dia akan mendapatkan respon yang baik juga dari orang lain atau dari orang tua begitu ibu. Jangan sampai sebaliknya ibu, ketika misalnya si anak sudah berbuat baik atau enggak, misalnya ibu minta tolong nih ke anak atau bapak minta tolong ke anak, sudah diambilkan bapaknya diem aja misalnya, atau ibunya misalkan ibu diem aja nih, udah diambilkan Bu, diambilkan ini nih Bu barangnya, ibu diem aja misalnya. Nah itu jangan ya Bu, dibiasakan dengan ibu memberikan ucapan terima kasih, sehingga anak itu akan tertanam, oh iya ketika saya sudah membantu atau dia sudah dibantu, dia harus berbuat baik atau mengucapkan hal-hal yang baik, yaitu terima kasih sudah membantu, terima kasih atas kerjasamanya, seperti itu ibu. Sehingga dalam diri anak akan secara otomatis tertanam hal-hal yang positif. Begitu ibu? Ya. Ibu-ibu kita lanjut ya.
tadi kita sudah nonton video tentang Ibu Lili sama Ita, tentang hal-hal positif, tentang misalkan anak berbuat baik, anak sudah membantu kita dalam sehari-hari, kita harus memberikan apa Ibu? Reward, boleh, hadiah juga boleh. Apalagi kemarin baru kenaikan kelas, kelulusan, kita kasih hadiah biar anak-anak kita lebih semangat lagi Ibu. Nah, berikutnya ada nih kita di sisi positifnya, dan yang berikutnya kita tidak boleh memberikan hal-hal yang negatif Ibu. Hal-hal negatif yang seperti apa sih atau bagaimana maksudnya? Yang kita maksud di sini adalah ketika misalnya biasanya nih Bu, anak-anak kita di rumah yang masih kecil itu bermain di rumah Bu, bermain bola, kejar-kejaran di rumah. Mungkin ada yang gelasnya pecah atau piringnya pecah atau mungkin memecahkan guci atau vas bunga di rumah. Nah, kesel ya Bu pasti di perasaan Ibu, jengkel pasti, tetapi apa Ibu? Ibu-ibu nggak boleh ditunjukkan Ibu kepada si anak, karena apa? Dampaknya nanti sangat luar biasa. Anak akan menjadi ketakutan seperti itu. Artinya kalau memang sudah terjadi pecah ya sudah, anaknya diajak aja Ibu bareng-bareng untuk membersihkan, nggak apa-apa ya, tidak usah nangis begitu. Lalu kita sambil bantu Ibu yuk, misalkan bantu Bapak yuk untuk merapikan kembali, untuk membersihkan kembali, dan kita memberikan arahan untuk tidak bermain di dalam rumah misalnya, atau kita bisa memberikan arahan kalau mau bermain bola, kejar-kejaran misalnya itu, atau berlari-lari di luar rumah sehingga tidak merusak aset-aset atau pecah barang-barang pecah belah yang ada di rumah Ibu, begitu. Lalu berikutnya Ibu, biasanya nih Bu, ada lagi nih saya cerita, yang orang tua yang terlalu apa Ibu? Ngekang banget, anaknya dikekang, nggak boleh ini itu, nggak boleh ini itu. Seperti Ibu pernah nggak Bu? Ibu bayangkan, Ibu di sini ke pantai, di situ ada pasir pantainya, kita pegang itu Bu, kita genggam Ibu, rat-rat. Yang terjadi apa Bu? Pasirnya lama-lama tadinya banyak, tiba-tiba mengecil, habis ya Bu. Karena apa? Kita terlalu kenceng Ibu megangnya, sehingga anak ini nggak nyaman, pasir-pasir ini nggak nyaman, akhirnya dia keluar. Nah, sama dengan yang ibu lakukan di rumah, ketika Ibu marah-marah dengan anak, ketika Ibu terlalu mengekang kegiatannya anak di rumah, dampaknya apa? Anak nggak betah, anak jengkel, anak males, justru akan berdampak negatif yang nantinya akan merugikan siapa Ibu? Betul, Ibu sendiri sama Bapak, begitu. Terus misalnya udah nih, ketika anak misalkan berbuat salah, lalu dia ingin menceritakan atau mengungkapkan alasannya, atau dia mengakui perbuatan kesalahannya, sebaiknya sikap kita bagaimana Ibu? Sikap kita ya kita tidak usah mengungkit, tapi justru kita cukup menjadi pendengar yang baik, lalu kita memberikan arahan-arahan untuk kedepannya yang lebih baik lagi. Ibu-ibu, udah ya, tadi kita belajar tadi positif negatif. Nah, sekarang nih kesimpulannya dari materi langkah 3 adalah kita selaku orang tua tidak boleh terlalu apa ya, kalau bahasanya sekarang ibu-ibu nih galak ya Bu, terlalu judes sama anak. Karena apa? Terlalu keras sama anak, terlalu marah-marah terus sama anak, belum tentu menyelesaikan masalah. Yang ada apa Ibu? Justru menimbulkan masalah baru. Ya, jadi intinya adalah kalau kita dalam mendidik positif pasti harus disampaikan setiap saat. Kalau yang negatif kita nggak perlu tunjukkan, dan yang setiap harinya dengan kita marah-marah, dengan kita kesel, justru itu nggak akan menyelesaikan. Yang ada Bu, anak itu akan menjadi takut. Dan anak itu di dalam pikirannya dia akan berpikir bahwa oh, dengan kekerasan itu baik ya, sehingga apa dampaknya anak ini akan melakukan kekerasan juga terhadap teman-temannya Ibu. Betul tadi. Jadi apa yang anak lihat dari sikap orang tuanya, dan itu akan menganggap bahwa oh, ketika saya dipukul boleh nih mukul, atau misalnya oh saya diselentik nih, biasanya diceweng nih, oh berarti boleh ya, berarti itu baik. Oke, nanti dia akan melakukan hal itu kepada teman-temannya. Itu yang nggak boleh.
Begitu Ibu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Pokoknya ibu-ibu di sini sama bapak-bapak nanti di rumah tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap anaknya. Yang ada kita harus memberikan contoh yang baik, memberikan hal-hal yang positif hingga anak ini kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Itu dia kesimpulan di langkah 3. Bagi Ibu, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang modul pendidikan dan pengasuhan anak. Semoga apa yang telah Kita kami sampaikan tadi itu dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak ya, disampaikan bapak di rumah juga, sehingga nanti apa yang kita sampaikan hari ini berdampak positif untuk anak-anak ibu dan keluarga. Mungkin gitu. harapan kami, ibu-ibu, apa yang tadi kita sampaikan tadi tidak hanya diingat ya Bu ya, tetapi lebih kepada untuk dipraktekkan dalam pengasuhan dan pendidikan anak di rumah sehari-hari, agar keluarga kita sekalian menjadi keluarga yang bahagia. Betul, dan tentunya sesuai dengan keinginan bapak dan ibu. Saya pamit, saya Adi Sasongko. Dan saya Risa Ulfia, sampai ketemu di Lain waktu ya, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.